Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 356-360. Malam Natal yang luar biasa. Ye Chong melatih mereka selama 1 jam sebelum mengumumkan akhir pertemuan orang tua guru. Hao Shengxian dan kepala sekolah bahkan lupa waktu dan terus menatap Ye Chong dengan kaget. Mereka tidak bereaksi sampai mereka mendengar pertemuan orang tua selesai di luar pintu. Ye Chong akhirnya memperingatkan semua orang, "Kamu dengar apa yang aku katakan, cepat dan kembalilah padaku dan didik anak-anakmu dengan baik. Jika ada anak yang membuat masalah di kelas di masa depan, aku akan berbicara dengannya dengan baik." Meninggalkan ruang kelas, mereka menutup mata terhadap kepala sekolah dan Hao Shengxian di pintu kelas, dan sikap mereka terhadap Ye Chong benar-benar berbeda dari sekarang. Sebagian besar siswa diambil kembali oleh orang tua mereka. Hanya Chen Feifei yang masih bersekolah, dan ayahnya tidak datang karena keadaan khusus. Hao Shengxian dan kepala sekolah menunggu sampai semua orang pergi sebelum datang ke ruang kelas Ye Chong. Hao Shengxian memuji, "MSY, apa yang Anda katakan barusan hebat." Kepala sekolah juga bertepuk tangan dan berkata, "Yaitu, seorang jenius mengajar seperti Tuan Ye terlalu berbakat untuk menjadi guru pendidikan jasmani." Hao Shengxian tertawa berkata, "Kepala sekolah, saya berpikir sama dengan Anda. Jadi saya pikir, biarkan Ye Chong menjadi wakil dekan urusan akademik sekolah kita, bukankah wakil dekan urusan akademik kita?" Wei Huaqiang, Hao Shengxian tersenyum. Wei Huaqiang mengundurkan diri. Bahkan tanpa bertanya mengapa, kepala sekolah berkata, "Bagus Guru Ye, Anda akan menjadi wakil dekan urusan akademik di sekolah kami mulai sekarang, saya akan mengirimkan surat pengangkatan besok." Ketika Huaqiang melihat kinerja kepala sekolah, apakah dia akan memuntahkan seteguk darah tua? Keesokan harinya, Wei Huaqiang dicopot dari jabatan wakil direktur urusan akademik dan menjadi anggota fakultas biasa. Ye Chong menggantikan Wei Huaqiang dan menjadi wakil direktur urusan akademik yang baru. Di bawah kepemimpinannya, kelas 1 dari 3 senior juga tampil berbeda. Pada saat ini, Wei Huaqiang telah benar-benar kehilangan semangat juangnya. Dia menghela nafas setiap hari, dengan kepala menunduk dan mata tegak, seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar. Mereka yang tidak tahu berpikir bahwa Wei Huaqiang sudah gila. Baru-baru ini, Wei Huaqiang sering mengucapkan sepatah kata pun, "Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak berguna." Beberapa orang bahkan membantunya. Orang seperti ini adalah protagonisnya. Dalam sekejap mata, itu adalah akhir pekan, tepat pada waktunya untuk Natal. Diskusi tentang Natal telah berlangsung selama setengah bulan. Pada akhirnya, Hao Shengxian mengikuti saran dari Tian Yongshan dan anak muda lainnya, dan mengadakan kegiatan membangun kelompok dengan kelas sebagai satu kesatuan. Bentuk dan lokasinya berubah-ubah. Ketika Ye Chong bertanya kepada siswa di kelas apa yang ingin mereka lakukan, Si Qiang adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, "Pergilah makan barbeque." Secara alami, Ye Chong tidak perlu khawatir tentang lokasinya. Leluhur generasi kedua ini dapat menemukan lokasi terbaik hanya dengan satu kata. Pada akhirnya, lokasi ditetapkan di sebuah resor mewah di kota Luzhu, di sebuah villa B dan B. Pada hari Natal, semua orang sangat senang. Sekelompok gadis di kelas mengobrol dan pergi membeli dekorasi dan makanan ringan. Si Qiang, Hu Gang dan yang lainnya berlari untuk membeli bahan untuk barbeque. Malam itu, Ye Chong dan seluruh kelas datang ke villa. Dekorasi di sini sangat mewah, dan ruangnya cukup luas. Ada taman bermain, taman besar, bioskop dan fasilitas lain di sekitarnya, dan pemandangannya indah. Di halaman villa, beberapa pemanggang barbeque telah dipasang. Si Qiang telah menemukan beberapa ahli barbeque, dan mereka memanggang domba utuh dan sapi utuh. Gadis-gadis itu membawa semua jenis makanan ringan dan minuman. Malam menutupi langit, dan api unggun dinyalakan di halaman. Aroma barbek sudah meresap ke seluruh halaman. Setelah ditaburi jintan, garam dan bumbu lainnya, bagian atas barbek berderit. Para siswa bermain truth order sebentar, dan bernyanyi dan menari sebentar, bersenang-senang.
Juanzi bahkan dengan berani melakukan striptis di samping api unggun, yang mendapat tepuk tangan meriah. Sampai akhirnya, ketika dia melepas pakaian dalamnya, si Qiang menghentikannya dengan wajah memerah, "Cukup sudah, aku tidak bisa menari lagi, siswa." Laki-laki lainnya menggelengkan kepala karena kecewa. Kemudian, Master Barbecue berteriak kepada semua orang dengan aksen yang kuat, "Barbecue sudah siap, datang dan makanlah." Hugang adalah orang pertama yang berlari, memotong sepotong besar daging kambing, dan menyajikannya kepada Ye Chong. "MSY, ini untukmu." Ye Chong mengambilnya sambil tersenyum, memotong sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya cukup enak. Segera setelah itu, semua orang berpesta. Ye Chong dan semua orang makan dan minum sambil menyombongkan diri. Ketika mereka hampir makan, mereka naik ke atas sendirian. Dia pergi ke kamarnya dan menyalakan komputer. Hari ini adalah Natal, dan dia ingin mengobrol dengan Zhang Xiaojun. Dalam sekejap mata, Zhang Xiaojun telah berada di sana selama lebih dari sebulan. Untungnya, Joseph merawatnya, dan Ye Chong tidak mengkhawatirkan masalah apapun. Tentu saja tidak akan ada masalah. Meskipun Joseph cabul, Zhang Xiaojun adalah wanita Ye Chong. Kecuali jika Joseph tidak ingin hidup lagi, dia tidak akan berani berpikir sebaliknya. Zhang Xiaojun berdandan sangat indah hari ini. Bibir merah yang dicat khusus, mengenakan piyama yang sangat seksi, dan menunggu Ye Chong di depan komputer di pagi hari. Begitu videonya terhubung, Zhang Xiaojun mendengus. "Apa yang kamu lakukan sekarang? Butuh waktu lama untuk menemukanku." Ye Chong tersenyum, "Bukankah ini agak sibuk? Segera setelah saya bebas, saya akan membuatkan video untuk Anda." Lagi, Ye Chong dengan cepat berkata, "Kenapa? Kenapa pada saat ini?" Di halaman bawah, semua orang bersenang-senang, dan Chen Feifei tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chong telah menghilang. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak melihat Ye Chong. Juanzi datang sambil tersenyum dan bertanya, "Feifei, apa yang kamu lihat? Apakah kamu mencari guru Ye?" Chen Feifei tersipu, "Tidak." Juanzi tersenyum dan berkata, "Oh, itu saja. Tidak apa-apa, lalu saya tidak akan memberitahu Anda di mana guru Ye berada." Chen Feifei meraih Juanzi dan berkata, "Katakan padaku, di mana guru Ye?" Juanzi memiliki ekspresi sombong, "Baru saja saya melihat guru Ye naik ke atas, dan itu sendiri." Chen Feifei secara alami memahami petunjuk Juanzi, wajahnya memerah, dan dia melihat ke arah ruang atas. Setelah itu, Chen Feifei kembali ke kamarnya, tidak mencari siapa-siapa, dan mengeluarkan gaun yang sangat indah dari tas sekolahnya. Rok ini relatif terbuka, dan dapat membungkus sosok yang sempurna setelah memakainya. Melihat tidak ada orang di sekitar, Chen Feifei diam-diam berganti menjadi rok, merasa sangat malu. Untungnya, semua siswa lain sedang bermain gila-gilaan di bawah, dan tidak ada yang memperhatikannya. Chen Feifei mengenakan roknya, berfoto di depan cermin, dan secara khusus merias wajahnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke kamar Ye Chong. Saat ini, Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur, tertawa dan bercanda dengan Zhang Xiaojun. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki itu dalam waktu yang lama. Dia juga bertanya kepada Zhang Xiaojun apakah dia bisa bersenang-senang di depan komputer. Zhang Xiaojun tersipu, dan mendengus, "Bajingan tua." Kemudian, tersipu, dia perlahan melepas piyamanya. Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah tua, berpikir bahwa Zhang Xiaojun baru berada di luar negeri selama sebulan, dan dia menjadi sangat berani. Dia benar-benar ingin bermain obrolan buah dengannya. Di sisi lain layar, Zhang Xiaojun melepas piyamanya, memperlihatkan kulit seputih salju, melipat tangan di dadanya, menatap Ye Chong dengan menawan, dan bertanya, bagaimana. Dia hanya menghadapi Ye Chong. Tapi dia masih merasa sangat malu. Ye Chong berkata dengan datar, sudah berakhir, Xiaojun, aku tidak tahan lagi. Aku ingin mencarimu melalui layar sekarang. Buruk, Anda sudah lama tidak menghubungi saya. Zhang Xiaojun berkata sambil tersenyum.
Ye Chong duduk dan berkata, "Tidak, aku harus pergi ke toilet." Kemudian, Ye Chong berlari ke toilet, obrolan video di komputer masih terhubung, dan Zhang Xiaojun sedang menunggu Ye Chong di ujung lain komputer. Pada saat ini, Chen Feifei mendorong pintu kamar Ye Chong. "Paman Anona Ye, kenapa kamu tidak mengunci pintunya?" Aku masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia hanya melihat komputer di atas meja, dan layar komputer menghadap ke jendela, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam layar. Ruangan itu kosong, dan Ye Chong tidak terlihat. Apakah kamu di sana?" Chen Feifei memanggil. Meskipun Zhang Xiaojun tidak dapat melihat Chen Feifei, dia mendengar suara Chen Feifei. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada suara seorang gadis muda? Disebut juga, Guru Ye. Kapan Ye Chong menjadi seorang guru? Guru seperti apa? Mungkinkah Ye Chong pergi ke laut untuk menghasilkan uang? Zhang Xiaojun tidak bersuara, dan mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Saat ini, Ye bergegas ke toilet dan keluar. Dia tercengang saat melihat Chen Feifei. Chen Feifei mengenakan rok merah muda yang sangat indah. Roknya sangat rendah, dan sekuntum bunga putih terlihat menjulang. Di leher putih, tergantung jimat hitam dan jimat giok. Keliman roknya hanya mencapai paha, dan kedua pahanya yang ramping benar-benar terbuka. Chen Feifei menginjak sepasang sepatu hak tinggi kristal, membuat sosoknya semakin tinggi. Ye Chong tersipu, dan buru-buru melihat ke komputer di sebelahnya, dan menemukan bahwa video di layar komputer terhubung. Dia buru-buru bertanya, "Feifei, apa yang kamu lakukan di sini?" Chen Feifei tersipu, dan merasa bahwa sikap Ye Chong agak menyakitkan. Dia sangat ingin berpakaian begitu seksi, mengapa Ye Chong tidak menanggapi sama sekali? "MSY, biarkan aku memberitahumu dengan jelas hari ini. Aku menyukaimu." "Feifei, apa yang kamu bicarakan? Aku gurumu," kata Ye Chong sambil melihat layar komputer. Wajah Zhang Xiaojun pucat, lebih jelek. "Aku sudah dewasa, aku bisa melakukan apa saja, Guru Ye, biarkan aku menjadi wanitamu." "Feifei, jangan membuat masalah." Ye Chong tersipu cemas. "Nona Ye, saya sangat muda dan cantik. Saya tidak percaya Anda tidak tertarik kepada saya. Kamu bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya?" Ye Chong tersipu. "Apa, Feifei? Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak bisa mengerti." Dia diam-diam melihat ke layar komputer lagi. Saat ini, Zhang Xiaojun hendak meledak. Chen Feifei agak aneh. Mengapa Ye Chong selalu melihat ke layar komputer saat berbicara sendiri? "Akui saja, bukankah kamu mengambil kesempatan untuk menyentuh tempatku hari itu, Chen?" Feifei berkata dengan wajah memerah. "Apa?" Ye Chong bertanya. "Kapan itu terjadi? Jangan berani bicara omong kosong, Chen." Feifei menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, Anda benar-benar jahat. Jika Anda ingin saya menjelaskannya dengan jelas, hari itu, Anda berpura-pura melihat jimat saya dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyentuh saya." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia sangat ingin melihat jimat itu. "Tapi aku tidak menyalahkanmu, karena aku sangat menyukaimu," kata Chen Feifei lagi. Melihat Zhang Xiaojun lagi, dia ingin memakan Ye Chong. Setelah berbicara, Chen Feifei bergerak ke arah Ye Chong. Ye Chong buru-buru mengelak dan melihat ke layar komputer dengan ketakutan. Pada saat ini, Chen Feifei telah berjalan ke depan komputer. Dia juga bertanya-tanya mengapa Ye Chong selalu melihat ke layar komputer. Jadi, dia berbalik dan menemukan seorang gadis cantik di layar komputer. Hanya mengenakan wenji di bagian atas tubuhnya, duduk di sana dengan wajah marah. Wajah Chen Feifei memerah seketika, dan dia menatap Ye Chong dengan jijik. "Paman, kamu benar-benar menyukai Guo Chao, kamu tak tahu malu, abnormal." Berbicara, Chen Feifei menutupi wajahnya dan buru-buru berlari keluar dari kamar Ye Chong. Wajah Ye Chong sangat merah sehingga dia tidak peduli dengan Chen Feifei. Dia buru-buru berlari ke komputer dan berkata kepada Zhang Xiaojun, "Xiaojun, dengarkan masalah ini, mari saya jelaskan." Zhang Xiaojun mendengus. "Kapan kamu menjadi seorang guru?"
Ada juga seorang siswa bernama Chen Feifei, juga, bagaimana mungkin seorang siswa berpakaian seperti itu? Yaha, oh, jadi begitu? Anda sedang bermain cosplay, Ye Chong? Kamu sangat mesum, dapatkan seorang wanita untuk berpura-pura menjadi seorang siswa, dan Anda berpura-pura menjadi seorang guru, bukan? Kamu sangat mesum, Ye Chong tersenyum kecut. Xiao Yun, bukan itu masalahnya. Aku benar-benar datang untuk menjadi seorang guru, Zhang. Xiao Yun memberi Ye Chong tatapan kosong. Apakah kamu seorang guru? Lalu mengapa Anda menyentuh orang di sana? Dia mengatakannya sendiri. Kamu menyelinap ke tempatnya atas nama melihat jimatnya. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak bisa berdebat dengan apapun. Aku akan bertanya lagi, siapa orang lain yang bernama Jiayin? Mengapa Anda melepas jubah mandinya? Ye Chong menjelaskan dengan wajah lamanya yang memerah, masalah ini adalah cerita yang panjang. Zhang Xiaoyun sangat marah. Jangan bicara terlalu lama, Anda cabul, saya tidak berbicara dengan Anda lagi, setelah selesai berbicara. Tanpa menunggu Ye Chong menjelaskan, Zhang Xiaojun mematikan koneksi video. Ketika Ye Chong menelepon lagi, Zhang Xiaojun berhenti menjawab. Ye Chong terdiam, menghela nafas, dan berpikir bahwa dia harus menunggu Zhang Xiaojun dalam 2 hari ketika amarah mereda, jelaskan padanya lagi. Pada saat ini, gadis kecil ini Chen Feifei berlari keluar untuk membuat masalah, yang benar-benar membuat saya kesulitan. Dia tiba-tiba teringat bahwa setelan yang dikenakan Chen Feifei barusan bagus, dan mulutnya menjadi kering lagi. Chen Feifei lari kaget, kembali ke kamarnya, dia merasa sangat malu. Melihat tidak ada orang di sekitar, Chen Feifei buru-buru ingin berganti kembali. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Saudari American Airlines, mengapa Anda menelepon saya? Chen Feifei bertanya. Xia Meihang adalah wanita yang memberikan jimat kepada Chen Feifei. Dia beberapa tahun lebih tua dari Chen Feifei dan telah bekerja di masyarakat. Namun, hubungan antara dia dan Chen Feifei sangat baik. Chen Feifei memperlakukannya seperti saudara perempuan, dan keduanya seperti saudara perempuan. Ahehe, bukankah hari ini Natal? Kamu di mana, Feifei? Kata Xia Meihang. Sejak Chen Danian dilindungi, gerakan Chen Feifei juga dibatasi. Dia sudah lama tidak melihat Xia Meihang. Chen Feifei tidak tahu bahwa karena inilah dia lolos dari malapetaka. Bagus, Ms. Meihang. Kelas kita mengadakan acara. Ini adalah villa di resor mewah. Datang dan bermain bersama. Xia Meihang berkata, oke, kalau begitu tunggu aku akan bergegas ke sana sekarang. Lu Zhu. Di kamar hotel bintang 5, ada 2 pria asing dengan perawakan yang sangat kuat, duduk di sofa saat ini. Di atas meja di depan mereka, ada banyak senjata, amunisi, belati, dan senjata lainnya. Jack, kurasa tidak perlu terburu-buru untuk misi ini. Salah satu pria asing berkata kepada pria di sebelahnya sambil bermain dengan senapan sniper di tangannya. Sialan, meskipun tugas ini sangat sederhana, kita tetap tidak boleh lengah, karena tugas ini sangat penting. Kata orang bernama Jack, yang sedang memegang belati baja halus di tangannya. Jack, saya pikir manajemen terlalu meributkan, bukankah hanya untuk menangkap seorang siswa perempuan? Mengapa begitu merepotkan? Mengapa tidak aku pergi dan menangkapnya sendiri? Sial, menurutmu saluran ketiga untuk makanan kering, mereka pasti akan mengatur penjaga di sekitar gadis itu. Menunggu kita muncul. Jack, apa yang harus ditakutkan? Rose tersenyum. Apakah kamu lupa beberapa tahun yang lalu, ketika kita membunuh veteran aliansi di Siberia, bukankah kita juga membunuh orang tua itu di bawah pengepungan berat, dan kemudian lolos tanpa cedera, waktu ketika kami berada di Sio? Anda membunuh tentara suku, dan kemudian kami pergi dengan kesombongan besar. Kata Jack, haha. Ketika aku mengingat kembali masa itu, aku sangat merindukannya. Apakah itu Jack? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari earphone Jack. Sambil mencibir, dia mematahkan belati baja halus di tangannya dengan klik. Berita sudah berlalu,
Targetnya sekarang ada di villa di resor mewah, ayo pergi. Hei, beritahu penjaga yang tidak kompeten itu, Jack. Setelah selesai berbicara, keduanya mengemasi senjata dan amunisi mereka, dan keluar dengan tenang. Di villa resor, Chen Feifei duduk sendirian di tempat tidur, tersipu memikirkan adegan sebelumnya. Dia telah mengganti kembali ke pakaian normalnya. Namun, itu terlalu memalukan sekarang. Dia mengambil inisiatif untuk merayu Ye Chong. Tetapi tanpa diduga, orang ketiga menabraknya. Dan Ye Chong terlihat seperti orang normal, tetapi dia memiliki kebiasaan menjijikkan mengobrol dengan seorang wanita. Sangat tidak tahu malu, paman mesum ini, Chen Feifei bergumam. Namun, ada dorongan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya, dan bahkan dia merasa sangat malu. Tepat ketika Chen Feifei menopang dagunya untuk memikirkan sesuatu, Juanzi berteriak dari bawah. Feifei, apakah kamu di atas sana? Seseorang sedang mencarimu. Chen Feifei berdiri dan melihat ke bawah dari jendela. Ternyata Xia Meihang telah datang. Miss American Airlines, saya di sini, Chen Feifei berteriak melalui jendela, lalu berlari ke bawah. Xia Meihang ini juga sangat cantik, dan dia jauh lebih dewasa dari para siswa ini, dan dia berdandan lebih menarik. Begitu dia muncul, anak laki-laki di kelas langsung menatap lurus ke arahnya, bahkan si Qiang pun tidak bisa berhenti mengawasinya. Belakangan, Juanzi mengetahuinya dan meraih telinganya dan memarahinya. Chen Feifei berlari ke bawah dan memeluk Xia Meihang dengan hangat. Nona Meihang, saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Apa yang Anda sibuk? Mata Xia Meihang tiba-tiba mengungkapkan sedikit rasa malu yang tak terlihat, dan dia menjawab sambil tersenyum, bukan apa-apa, hanya sibuk dengan ini, sibuk dengan nyanyian itu. Dia melihat sekeliling dan bertanya, baiklah, Feifei, apakah kamu baik-baik saja? Chen Feifei menganggap pertanyaan Xia Meihang sangat aneh, jadi dia tersenyum dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya baik-baik saja, Xia Meihang bertanya lagi. Dia diam-diam melihat sekeliling. Lalu mengangguk, oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nona Meihang, kamu sangat aneh hari ini, kata Chen Feifei. Di mana itu? Xia Meihang bertanya dengan sembrono. Dia tiba-tiba bertanya kepada Chen Feifei, ngomong-ngomong, Feifei, apakah kamu masih memakai jimat yang kuberikan padamu? Chen Feifei terkikik, mengeluarkan jimat dari lehernya, dan berkata, tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak memakainya, yang Nona Meihang berikan padaku. Xia Meihang diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat jimat itu masih ada di leher Chen Feifei. Pada saat ini, pintu tiba-tiba, bang, dan ditendang terbuka. Dua orang asing masuk dari pintu. Semua orang tercengang. Hanya untuk melihat bahwa kedua orang asing itu tinggi dan besar, mengenakan pakaian hitam. Jack, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah sekelompok siswa, dan para petinggi terlalu banyak membuat keributan. Murid, menunjukkan senyum yang menurutnya sangat baik. Luo berkata kepada orang banyak, anak-anak, jangan takut. Si Qiang muncul. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian pergi ke tempat yang salah? Tepat, siapa yang kamu panggil anak-anak? Dua orang asing setan, Hu Gang memarahi. Luo tersenyum dan berkata, lihat, Jack, anak-anak ini tidak sopan. Si Qiang dan Hu Gang biasanya tidak bermoral dan mendominasi, dan mereka menggertak orang lain. Kapan mereka pernah ditertawakan oleh orang lain? Selain Ye Chong, bagaimana mereka bisa takut pada orang lain? Belum lagi dua setan asing, si Qiang memarahi. Apa yang kalian lakukan? Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Jack terkekeh, dan mengambil batang besi di sebelah domba panggang utuh. Batang besi dipanggang merah di atas api, dan Jack ini tidak takut tersiram air panas. Dengan sedikit menekuk, dia membengkokkan seluruh batang besi menjadi bentuk U. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini, betapa kuatnya sialan ini. Batang besi baja murni ditekuk begitu mudah, Anda adalah plastisin. Melihat adegan ini, si Qiang tidak berani berbicara lagi,
kekuatan Jack ini sudah melebihi kesadarannya. Lagi pula, mereka hanyalah sekelompok siswa, betapapun kejamnya mereka tidak berani berpura-pura di depan orang-orang seperti itu. Saat ini, Screw telah menemukan Chen Fei Fei. Dia berjalan menuju Chen Fei Fei sambil tersenyum, dan berkata, "Gadis kecil, jangan takut. Ikuti aku." Chen Fei Fei bersembunyi di belakang Xia Mei Hang dengan ketakutan, dan berteriak, "Tidak, siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Hei, ikuti aku." "Tahu tidak, ayo pergi," kata Rose. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap orang?" Si Qiang bertanya dengan berani. Screw mengabaikan si Qiang sama sekali, tapi mendorong Xia Mei Hang pergi. Meskipun sekrupnya tidak menggunakan tenaga, Xia Mei Hang masih didorong menjauh, dan dia terhuyung-huyung ke tanah tanpa ekspresi panik di wajahnya. Kemudian, Screw merangkul pinggang Chen Fei Fei, dan mengangkat pinggangnya dengan satu tangan. "Ah, jangan tangkap aku, Guru Ye, selamatkan aku." Chen Fei Fei berjuang mati-matian di tangan Rose, anggota tubuhnya meronta-ronta, tetapi dia merasa seolah-olah dia dikunci dalam ember besi, tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Si Qiang, Hu Gang dan yang lainnya memandang Rose dengan marah, tetapi mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Lagi pula, langkah Jack barusan membuat mereka takut. "Sial, kenapa Guru Ye belum datang? Kamu tidak akan takut kan?" "Tidak mungkin, mungkinkah Guru Ye orang yang pemalu? Saya tidak tahu, apakah Ye Chong akan berguna untuk muncul. Tetapi tampaknya saat ini, sebagai seorang guru, dia harus muncul." Nyatanya, Ye Chong sedang berbaring di ambang jendela, memperhatikan Jack dan Rose di bawah dengan tenang. Tentu saja, itu masih di sini. Ini adalah hari terakhir baginya untuk melindungi Chen Fei Fei. Ye Chong masih terkejut. Selama 3 minggu penuh, pasukan asing belum bergerak. Apakah dia menyerah? Pada saat terakhir ini, mereka akhirnya bergerak. Dilihat dari penampilan kedua orang ini, mereka seharusnya menangkap Chen Fei Fei hidup-hidup dan menggunakannya untuk mengancam ayahnya. Jadi Chen Fei Fei tidak dalam bahaya untuk sementara waktu. Alasan mengapa Ye Chong tidak muncul sekarang adalah karena dia takut jika ada perkelahian, orang yang tidak bersalah akan terluka. Lagi pula, masih banyak siswa di sini. Setelah itu, Jack dan Rose meraih Chen Fei Fei dan pergi. Mereka tidak membunuh orang untuk membungkam mereka, karena teman sekelas ini tidak ada artinya di mata mereka, dan mereka tidak repot-repot membunuh orang-orang ini. Baru setelah mereka berdua menghilang, Ye Chong turun dari lantai atas. "Kenapa kamu keluar? Kamu pengecut." Chen Fei Fei dibawa pergi. "Tepat Nyonya Ye. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang pemalu, aku masih sangat mempercayaimu." Semua siswa melampiaskan ketidakpuasan mereka terhadap Ye Chong, dan menyalahkan Ye Chong atas masalah ini. Juanzi menarik si Qiang secara diam-diam, dan si Qiang lah yang berbicara paling keras. "Kedua orang itu terlalu kuat, Guru Ye bukan lawan. Bahkan jika Guru Ye datang, bukankah dia akan mati sia-sia?" Si Qiang menjadi tenang dan menggaruk kepalanya. Apa yang dikatakan Juanzi sepertinya masuk akal. Ye Chong juga tidak marah, melainkan lega. Setelah melihat teman sekelas mereka dibawa pergi, mereka sangat cemas, yang membuktikan bahwa para siswa ini bisa sehati. Ye Chong berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, Chen Fei Fei akan baik-baik saja, aku akan menyelamatkannya sekarang." Saat berbicara, Ye Chong tampaknya tidak sengaja melirik Xia Mei Hang. Xia Mei Hang terus bersembunyi di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ketika Ye Chong tiba-tiba melihatnya, wajahnya yang bersalah memerah. Setelah itu, Ye Chong meninggalkan villa dan berjalan menuju arah Jack dan keduanya menghilang. Hanya sekelompok siswa dan Xia Mei Hang yang tersisa di villa. Orang itu tadi terlalu menakutkan. Hu Gang menendang batang baja yang dibengkokkan menjadi bentuk U. Batang baja ini setebal lengan anak-anak terbuat dari baja murni, dan berubah menjadi plastisin di tangan Jack. "Ya, siapa mereka? Mereka tidak bisa menjadi tentara bayaran." Hu Gang pernah mendengar beberapa cerita tentang tentara bayaran dari ayahnya. Dia tahu bahwa kemampuan fisik tentara bayaran ini berbeda dari orang biasa.
Semua orang tersentak, tapi mengapa mereka menangkap Chen Feifei? Xia Meihang duduk diam sendirian, merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak pergi karena menunggu instruksi terakhir. Di sisi lain, Jack dan Screw masuk ke lapangan bermain. Mereka membawa Chen Feifei melalui roller coaster dan berjalan langsung menuju gurun di timur. Biarkan aku memberitahumu, Jack, misi ini sangat sederhana. Lihat, kami menangkapnya kembali bahkan tanpa menembakkan senjata. Sial, aku tidak menyangka, itu tidak menantang sama sekali. Jack juga benar-benar santai. Lain kali aku tidak akan mengambil tugas yang membosankan seperti ini. Bagaimana denganmu, Jack? Hei, jangan lupa, Screw, kita satu tim. Apakah aku akan melakukannya sendiri? Mereka berdua tertawa berdiri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Keduanya kaget, mereka sama sekali tidak merasakan ada orang di sekitar mereka. Mereka semua adalah tentara bayaran profesional yang berpengalaman, dan kemampuan persepsi mereka ratusan kali lebih kuat dari orang biasa. Tetapi baru setelah orang di depan mereka muncul, mereka menyadari bahwa ada orang di sekitar, sungguh luar biasa. Dari sini saja, mereka dapat menilai bahwa pihak lain adalah master. Dan di depan mereka adalah Ye Chong. Setelah melihat Ye Chong, Chen Feifei berteriak dengan bersemangat, "MSY, datang dan selamatkan aku." Luo Luo mencibir, bahkan jika pihak lain adalah seorang master, tetapi dia terlihat kering dan kurus, dan dia tidak terlihat sangat kuat. Biarkan monyet kecil ini datang untuk menyelamatkanmu. Jack sama sekali tidak memperhatikan Ye Chong. Dibandingkan dengan tubuh Jack dan Rose, Ye Chong memang kering dan kurus. Satu Jack dapat menampung 3 Ye Chong. Kebugaran fisik ada di sini yang disebut kekuatan memenangkan 10 keterampilan. Jadi Jack percaya bahwa sekuat apapun lawannya, dia tidak bisa menjadi lawannya. "Nak, apakah kamu datang ke sini untuk mencari kematian?" tanya Jack. Ye Chong berkata, "Turunkan orang, dan aku bisa menghindarkanmu dari kematian." Jack tertawa keras, "Kalian orang Cina benar-benar tahu cara menyombongkan diri." Screw berkata, "Jack, jangan buang waktu dengannya, cepatlah dan selesaikan tugasnya. Aku masih ingin kembali dan minum anggur merah." Jack meremas jarinya, tulangnya berderit beberapa kali, lalu dia berjalan perlahan menuju Ye Chong. "Nak, dalam kata-katamu, hari ini adalah hari kematianmu tahun depan." Saat dia berbicara, Jack mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke wajah Ye Chong. Tinju itu besar dan berat, dan datang dengan cepat dengan suara mendesing menembus udara. Ye Chong harus mengatakan bahwa tinju ini sangat kuat, bahkan orang setingkat Zhou Chuisan tidak dapat menang melawan Jack. Namun, bagi Ye Chong, tinju ini bukanlah hal yang buruk. Dia melakukan hal yang sama, dan mengikuti gerakan Jack, dan memukulnya dengan cara yang sama. Dibandingkan dengan tinju Jack, tinju Ye Chong seperti perbedaan antara batu dan karung pasir. Pikiran lain terlintas di benak Jack, seseorang berani memukulku. Betapa beraninya. Jika saya tidak membuat lawan muntah darah, saya minta maaf untuk otot ini. Bang, tinju bertabrakan. Jack awalnya berpikir bahwa pukulannya setidaknya bisa mematahkan seluruh lengan Ye Chong. Namun, apa yang dia harapkan tidak terjadi. Sebaliknya dia hanya merasakan kekuatan besar dan tak tertandingi mengenai tinjunya. Seolah-olah tinjunya dipukul oleh palu. Segera setelah itu, Jack merasakan tulang-tulang tangannya patah, lalu otot-ototnya hancur, dan tulang-tulang di seluruh lengan bawah juga hancur. Dan energi yang tersisa masih ada. Jack diledakkan dalam sekejap, dan tubuhnya yang besar menabrak pilar di sebelahnya, mengguncang kapal bajak laut di sebelahnya. Screw tercengang, nama panggilan Jack adalah Tank, dan tubuhnya keras dan kuat. Tapi hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar dirobohkan oleh lawan. Apakah Nima ini masih Jack? Luo Luo bahkan tidak mengerti. Pihak lain kurus seperti monyet, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Karena ngeri, Jack merobek sepotong pakaian dan mengikat lengannya, untuk sementara menghilangkan rasa sakitnya. Dia mengertakkan gigi, bangkit dari tanah, dan berjalan ke sekrup.
Ye Chong berkata lagi, turunkan aku. Jack dan Screw saling memandang, dan mereka akhirnya menyadari bahwa tugas ini tidak sesederhana itu. Jack mengeluarkan sarung tangan stainless steel khusus dari sakunya, dan Screw membantunya meletakkannya di tangan yang sehat. Sarung tangan itu penuh dengan duri baja tajam, bersinar dengan cahaya dingin. Anak, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu masih terlalu muda untuk menang melawan kami. Di sisi lain, Screw meletakkan Chen Fei Fei di tanah, dan diam-diam mengeluarkan senapan sniper dari ranselnya. Ketika dua orang berhadapan dengan target, yang satu jauh dan yang lain dekat, yang satu menyerang dengan tubuh yang kuat, dan yang lainnya menggunakan serangan jarak jauh yang tepat, kerjasama mereka tidak pernah meleset. Padahal, kini Jack sedang cedera dan hanya bisa menggunakan satu tangan. Tapi dia masih bisa membungkus Ye Chong, dan membiarkan Screw minggir. Keduanya telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, dan mereka sudah mengetahui pikiran satu sama lain tanpa berbicara. Dengan raungan, Jack bergegas, dan dengan tangannya yang bersarung tangan, dia meninju Ye Chong. Pada saat yang sama, Screw telah mengambil senapan sniper, mencari kepala Ye Chong dengan pandangan depan. Kekuatan Jack sudah hebat, dan sarung tangannya penuh dengan duri baja, jadi Ye Chong tidak berniat menerima pukulan itu dengan keras. Melihat bahwa sebuah pukulan akan mengenai kepalanya, Ye Chong tiba-tiba menendang dan menendang perut Jack. Jack merasa seolah-olah sebuah truk menabraknya, dan organ dalamnya seakan hancur seketika. Pada saat yang sama, pistol Screw juga berbunyi. Memanfaatkan waktu yang tidak nyaman ketika Ye Chong bergerak, dan mengunci alis Ye Chong, peluru senapan sniper menembus udara, meninggalkan gelombang suara yang tak terlihat. Screw mengira kali ini pihak lain sudah mati, tapi dia terkejut menemukan bahwa Ye Chong menghindari pelurunya sendiri dengan berbalik dengan cara yang aneh. Dan Jack juga ditendang oleh Ye Chong, terbang langsung dengan jarak lebih dari 10 meter, jatuh ke tanah dengan suara plop, dan tidak bisa bangun lagi. Hampir dalam sekejap, Ye Chong menendang Jack dan menghindari peluru Screw itu, kecepatannya luar biasa. Screw masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini masih manusia? Saat ini, Screw tiba-tiba merasakan embusan angin di sekelilingnya, yang merupakan ancaman kematian. Dia bereaksi sangat cepat, membuang senapan sniper, lalu mengeluarkan dua pistol dengan kedua tangan di pinggangnya. Pasang dua pistol, satu kiri dan satu kanan, tembak Ye Chong dengan putus asa. Saat ini, Ye Chong sudah sedikit tersenyum ke arahnya. Saat peluru ditembakkan, Ye Chong menghilang. Sebelum Luo sempat terkejut, Ye Chong sudah muncul di belakangnya. Screw bereaksi dengan cepat, membuang pistol di tangannya, lalu mengeluarkan belati tajam dan menikam Ye Chong. Tapi sebelum belatinya datang, Ye Chong menendang Screw-nya lagi. Screw juga merasakan pukulan yang sama seperti yang dialami Jack tadi. Dia jatuh di samping Jack seperti tumpukan sampah. Tubuh keduanya terguncang sebentar, lalu mereka semua mati. Chen Fei Fei menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Ketika Zhu Jiayin memberitahunya bahwa seseorang akan membunuhnya, dia tetap mengabaikannya. Apakah mereka sudah mati? Chen Fei Fei bertanya dengan wajah pucat. Ye Chong mengangguk, lalu membelai rambut Chen Fei Fei, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ayo kembali, Melihat senyum Ye Chong, Chen Fei Fei tidak pernah membayangkan bahwa dia baru saja membunuh dua orang kuat dengan mudah. Setelah itu, Chen Fei Fei mengikuti Ye Chong kembali ke villa. Ye Chong memanggil Zhu Jiayin dan memintanya untuk datang dan membereskan kekacauan itu. Hu Gang, Si Qiang dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Mereka terkejut dan bersemangat ketika melihat bahwa Ye Chong benar-benar membawa Chen Fei Fei kembali. Fei Fei, kamu baik-baik saja. Juanzi adalah orang pertama yang berlari. Chen Fei Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih kepada Guru Ye. Hu Gang dan Si Qiang melangkah maju dan berkata kepada Ye Chong dengan malu, MSY, aku benar-benar minta maaf atas sikap buruk kita tadi. Aku minta maaf padamu, Ye Chong. Tertawa berkata,
Tidak apa-apa, kamu bisa mengkhawatirkan teman sekelasmu. Ini kualitas yang sangat bagus, dan layak untuk terus bertahan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan dua orang besar? Tanya si Qiang. Kedua pria besar itu dikalahkan oleh Guru Ye. Kata Chen Feifei, dia tidak mengatakan bahwa kedua pria besar itu dibunuh oleh Ye Chong. Bagaimanapun, mereka adalah siswa biasa, dan Chen Feifei takut menakuti teman-teman sekelasnya. Dan mendengar Chen Feifei mengatakan bahwa Ye Chong mengalahkan kedua pria besar itu, semua orang memandang Ye Chong dengan heran. "MS kamu luar biasa, bisakah kamu mengajari kami?" Tepat ketika semua orang bersemangat, Xia Meihang tiba-tiba menerima pesan teks. Dia diam-diam melirik isi pesan teks tersebut, dan hanya ada dua kata, lakukan. Xia Meihang berdiri, berjalan ke Chen Feifei, dan berkata sambil tersenyum, "Senang kamu baik-baik saja, Feifei, gurumu Ye benar-benar luar biasa." Chen Feifei mengangguk malu-malu, "Ya. Guru Ye luar biasa, Feifei. Kamu takut malam ini? Kenapa kamu tidak pergi ke tempatku? Aku akan tidur denganmu." Kata Xia Meihang tiba-tiba. Chen Feifei mengangguk, "Oke, tapi ini masih besok." Xia Meihang berkata, "Mengapa kamu tidak pergi sekarang, dan kamu akan tidur denganku malam ini? Habiskan Natal bersama." Xia Meihang bersikeras, "Ayo, pergi ke tempatku, bukankah sama menghabiskan waktu denganku?" Chen Feifei sedikit tergoda. Pada saat ini, Ye Chong maju dan berkata, Feifei tidak bisa pergi malam ini." Xia Meihang tercengang, dia tidak menyangka Ye Chong akan menghentikannya. "MS Ye, jangan khawatir. Aku hanya membawa Feifei ke rumahku, tidak akan ada bahaya." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukankah bahaya terbesar pergi ke rumahmu?" Xia Meihang ketakutan, mungkinkah Ye Chong telah melihat identitas aslinya? Dia berpura-pura tidak senang. "Kamu hanya seorang guru, dan kamu tidak berhak memutuskan apakah Chen Feifei akan tinggal atau tidak. Katakan padaku, Feifei, maukah kamu pergi ke rumahku?" Chen Feifei sedikit malu. Dia memandang Xia Meihang, lalu ke Ye Chong. Akhirnya dia memutuskan, "Miss American Airlines, maaf, saya tidak akan pergi malam ini. Saya akan pergi ke rumah Anda besok pagi." "Oke, tentu saja tidak." Xia Meihang mengeluh di dalam hatinya, hari ini adalah hari terakhir, dan tidak ada gunanya menangkap Chen Feifei besok. Jadi dia harus menyelesaikan tugas malam ini. Dialah yang memberitahu alamat Jack dan Screw Chen Feifei. Namun, saya tidak menyangka kedua orang ini sangat tidak berguna, dan tugasnya belum selesai. Oleh karena itu, Xia Meihang hanya bisa melakukannya sendiri. Xia Meihang ingin mengelabui Chen Feifei ke rumahnya, tapi Ye Chong tidak mengizinkannya. Dia memutar matanya, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Oke, Feifei, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi malam ini, tapi ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Kemudian dia menarik Chen Feifei ke halaman di taman kecil di luar. Ye Chong mencibir, menyuruh para siswa untuk melanjutkan karnaval. Dia mengikuti secara diam-diam. Cahaya bulan seperti air ditaburkan di taman kecil, dan warna-warni ditutupi dengan lapisan cahaya perak. Berdiri di tengah bunga, Chen Feifei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Meihang, ada apa? Kamu membuatnya sangat misterius." Xia Meihang menatap Chen Feifei, dan tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Chen Feifei tercengang, senyum Xia Meihang terlihat sedikit aneh, rasanya sangat aneh. Dan dia benar-benar berbeda dari saudari Meihang yang biasanya dia kenal. "Nona Meihang, apa yang kamu lakukan?" Xia Meihang mencibir dan berkata, "Feifei, jangan salahkan saya, mereka memberi saya 100 juta untuk membawa Anda kembali." "Nona Meihang, apa yang kamu bicarakan?" Xia Meihang tersenyum dan mengeluarkan jimat hitam dari tasnya. Kemudian, dia menggumamkan sesuatu, dan mantra itu tiba-tiba menyala secara spontan, mengeluarkan kepulan asap hitam. Chen Feifei sangat terkejut. Sejak kapan Xia Meihang belajar mantra? Segera setelah itu, dia merasa jimat di dadanya tiba-tiba mengeluarkan nafas yang sangat dingin, yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya.
Tapi seluruh tubuhnya sama sekali tidak dikendalikan oleh otaknya. Xia Meihang tersenyum dingin, "Ayo pergi, kembali bersamaku." Meskipun kesadaran Chen Feifei masih ada, tubuhnya sama sekali tidak mendengarkan pikirannya sendiri. Sebaliknya, begitu Xia Meihang berkata untuk pergi, dia dengan patuh mengikuti Xia Meihang pergi. Chen Feifei menjadi pucat karena terkejut, dan bertanya, "Nona Meihang, apa yang kamu lakukan?" Xia Meihang tersenyum, "Feifei, saya tidak berharap Anda begitu berharga. Saya sangat beruntung mengenal Anda di awal." Chen Feifei akhirnya mengerti. Ternyata Xia Meihang dan orang-orang jahat itu adalah satu geng. Saya sudah merencanakan untuk menangkapnya, bersambung.